Slide-nya kak sini aja. Kamera aja. Oh ya, oke. Oke. Udah. Soraya mungkin boleh diceritain nggak sih kemarin keseruan lari ya Di maraton ya. Keseruan lari sih sebenarnya memang udah di planning ya, karena kan aku memang punya target pengennya ngelarin 6 stars gitu di World Marathon Major. Nah ini kebetulan kayak Marathon Majors yang ketiga, jadi di dunia tuh ada maraton besar, ada 6 gitu, 6 negara di dunia. Nah ini yang negara ketiga gitu, karena tahun lalu kan sempet ke Chicago gitu kan. Nah karena udah sama-sama dapat visa juga di Amerika sekalian, ya udah terus ternyata dalam perjalanannya bareng-bareng nggak tanpa sengaja barengan sama public figure lainnya gitu ikutan event ini, walaupun mereka tuh kayaknya belakangan banget deh baru mau ikutan gitu, tapi ternyata seru gitu kan. Jadi banyak teman-teman Indonesia, udah gitu juga latihan bareng, terus kayak itu ke carbo loading bareng, itu aja sih. Dan menurut aku kalau maraton di luar negeri itu lebih seru ya, karena di sana juga memang negaranya sendiri memang sangat mensupport ada event itu. Nggak ada mobil, nggak ada motor, sangat steril, dan semua warganya tuh keluar gitu jadi supporter. Jadi kayak kita tuh berasa kayak jadi atlet sehari gitu. Walaupun ibaratnya ya kan nggak mungkin ya kita juara gitu kan ya, secara di sana kan juga atlet dunianya banyak ya. Cuman tapi lebih ke apa ya, pengalamannya tuh beda gitu dibandingkan kalau di Indonesia. Indonesia juga seru, cuma kalau di sini kan masih banyak motor, mobil, belum lagi orang marah-marah kalau kita nerobos gitu kan, padahal udah jalurnya, tapi kadang-kadang terobos juga sama kendaraan, jadi nggak sesteril di sana. Cuaca juga di sana sangat mendukung, karena di sana juga memang cuacanya proper banget buat kita olahraga di luar ya, nggak ada polusi, udah gitu juga selain itu juga memang dinginnya juga pas lah ya, kayak kemarin lagi fall autumn gitu, kemarin kurang lebih 9-10 derajat, enak banget menurut aku sih ya, karena juga baju aku ketutup juga, jadi nggak ada yang namanya tuh heat stroke atau ibaratnya kepanasan, tuh nyaman banget. Jadi itulah kenapa seneng banget kalau nyari maraton, karena jaraknya jauh dan melelahkan, cari yang nyaman buat aku gitu. Tapi kalau kita belajar sedikit ya, ketertarikan untuk hobi lari itu kapan sih dan apa nih alasannya gitu? Ketertarikan sebenarnya awalnya kecemplung, itu pun karena kerjaan. Waktu itu diajakin sama salah satu brand gitu kan untuk lari di Tokyo Marathon. Abis itu di Tokyo Marathon itu full gitu maraton tanpa aku pernah pengalaman berlari, tapi latihan sih waktu itu kurang lebih 3 bulanan ya. Suffer banget. Cuman setelah finish dan tahu eventnya ternyata sebagus ini ya, sekeren ini gitu kan, sampai ada Perdana Menteri turun gitu kan, jadi kayak event nasional gitu loh, ditonton sampai ada di TV gitu kan, jadi kayak lagi kayak ngerasa kayak di SEA Games gue gitu, seru banget gitu. Seru banget, terus gitu kan jalanan tutup, dan Tokyo kan sangat ini banget ya, ketat banget, per 10 km ada cut off time. Jadi seru gitu. Habis itu ngerasain jadi pengen deh belajar lari lebih serius lagi, karena kan waktu itu kerjaan ya jatuhnya ya. Serius. Nah, setelah dari situ aku mulai belajar serius gitu lari, tapi karena terpentok pandemi 2 tahun nggak bisa ada event dan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke luar negeri juga. Jadi pas lagi pandemi itu stop dulu sebenarnya lari. Aku waktu itu sibuk sepedahan gitu kan, kemana-kemana gitu kan, sepedahan karena lebih safety gitu. Habis itu ya udah setelah pandemi selesai langsung daftar maraton lagi ke Chicago 2022. Jadi aku ngerasa dari situ memang maraton tuh nyandu ya, jadi kayak seru ya, jadi punya target, punya goal. Kenapa suka sama lari tuh karena lari tuh memang kegiatan yang monoton ya, sebenarnya banyak bisa bikin jenuh, bikin bosen, tapi kalau kita punya goal gitu ya, misalnya kayak pengen maraton nih, New York Marathon di November, kita kan latihan dari 4-5 bulan sebelum, jadi lebih terprogram, terstruktur, jadi kayak apa ya, teratur, disiplin gitu, malah seru. Dan aku lebih seneng olahraga yang kayak gitu. Jadi kan olahraganya nggak on off, karena kita ngerasa wah udah effort nih, udah jauh-jauh, misal beli tiket pesawat, udah beli ini beli itu, ibaratnya gitu kan. Masa kita mau latihannya ala-ala gitu ibaratnya gitu. Jadi aku ngerasa itu sih yang bikin aku jadi kepicu sama lari ya, dibandingin olahraga yang lainnya. Kalau olahraga yang lainnya tuh kayak maksudnya lebih ke musiman gitu kan, karena rata-rata kan kita nggak punya target gitu loh, cuma pengen ikut-ikutan seru-seruan yang lagi tren gitu kan. Nah ini kayaknya aku ngerasa olahraganya emang buat diri sendiri dan ngalahin diri sendiri tanpa tergantung sama siapapun, itu yang bikin aku ngerasa aku cocok banget deh sama olahraga ini gitu. Tapi sempat ngerasa kehalang mengambil hijab gitu nggak sih Kak? Awal-awal berlari pastinya ngerasa kayaknya
gerah banget ya, apalagi Jakarta situasinya kan super duper panas gitu kan, dan belum nemuin pakaian juga yang nyaman. Waktu aku awal lari tuh 2019 tuh masih jarang banget gitu baju-baju olahraga yang berhijab gitu ya. Rata-rata jilbabnya pun pakai jilbab biasa gitu kan, yang bahannya bukan bahan buat olahraga gitu. Cuman lama-lama kelamaan mungkin dengan banyaknya juga orang yang berhijab olahraga, mulai ada tuh dari produk yang brand luar sampai brand lokal udah nyiapin. Jadi aku rasa sih sebenarnya tergantung kitanya ya. Kalau akhirnya nyaman dengan brand lokal, silakan, brand luar juga nggak ada masalah. Cuman udah banyak lah yang memang mensupport untuk kita bisa olahraga. Terus juga makin kesini apalagi sejak pandemi sih sebenarnya orang-orang makin sadar dengan yang namanya olahraga dan sehat gitu kan. Jadi kayak tempat gym apa tuh udah lebih menerima gitu loh, untuk kayak orang yang berhijab tuh ada tempatnya khusus, misalnya kelas khusus buat cewek-cewek doang ada juga gitu kan. Jadi enak banget gitu sebenarnya. Sekarang sih nggak ada alasan ya untuk nggak olahraga gitu. Kak, waktu ikutan yang di New York itu kan itu 42 kilo dalam waktu 3 jam kurang lebih. Nah itu nyangka nggak sih untuk sebenarnya kalau dibilang nyangka ya pasti nyangka ya, karena sudah di planning gitu ibaratnya, sudah di program, memang programnya targetnya ada gitu kan. Dan untuk di New York sendiri memang personal best, tapi sebelumnya juga udah waktu di Chicago juga 3 jam 51. Sebenarnya sih ke 3 jam masih jauh banget ya, rata-rata kan kalau buat lari itu beda semenit 2 menit juga tuh effortnya luar biasa jauh gitu kan, pasti lebih berat gitu kan. Dan rute juga mempengaruhi. Kemarin New York Marathon kenapa ngerasa lebih personal best, karena di situ secara rute nanjak, banyak jembatan, ada 5 jembatan yang besar di situ. Belum lagi jalanannya, struktur jalanan New York ternyata nggak flat, banyak rolling, apalagi di Central Park, jadi naik turun. Buat orang tuh challenging banget, malah banyak yang kram, banyak yang mungkin kadang jalan nggak bisa nerusin lari dulu karena kakinya nggak nyaman gitu kan. Ternyata bisa lebih bagus. Memang latihan tuh aku ngerasa training tuh nggak bohong ya, jadi semua tuh memang diniatin, memang di planning, di program, dan kalau kita disiplin pasti bisa gitu. Sampai dipuji juga sama Arafi itu, mungkin gimana tanggapannya? Mungkin Raffi sendiri karena baru pertama banget lari ya, dan dia kan sibuk banget, jadi dia ngerasa dengan waktu dia segitu aja itu udah effort gitu. Jadi dia ngerasa kok bisa ya gitu. Ya pasti bisa, cuma mungkin kan karena dia pertama waktu latihannya juga sedikit dan juga sangat sibuk. Kalau aku bilang sih semua orang pasti bisa lah. Intinya asal mau effort dan memang harus disiplin gitu ngejalaninnya, nggak cuman karena yang pasti olahraga tuh nggak bisa karena ikut-ikutan, nggak bisa karena si A misalnya contoh si artis seorang artis finish nih, gue pasti bisa juga. Ya bagus kalau motivasi, tapi kan prosesnya menuju finish tuh kan banyak. Nah itu yang harus bisa dijalanin gitu. Kadang-kadang orang ngelihat endingnya doang gitu kan. Nah aku bilang sih semua pasti bisa, tapi asal mau berproses gitu. Mungkin boleh ceritain nggak Kak pengalaman lucu selama lari maraton, ada pernah kecewain kakak atau apa segala macam gitu? Kalau misalnya pengalaman lucu pas maraton sih hampir bisa dibilang maraton bisa bikin halu ya kadang-kadang ya, karena capek, saking capeknya gitu kan. Jadi yang ngerasa lebih ke kayaknya udah mau finish deh gitu. Udah capek banget gitu, udah mau finish aja. Pernah kayak gitu waktu pertama kali maraton di 2019 itu, masih kilometer 33, udah mau nyerah, mau jalan kaki aja, bodo amat, capek pokoknya, nggak mau lagi gitu kan. Ya ngambek diri sendiri, padahal karena emang dingin banget waktu itu, hujan gitu, bodo amat, capek gitu. Sekilo jalan kaki tiba-tiba nyesel, di seberang jalan udah ada kelihatan kan waktu itu U-turn gitu, udah kilometer 40 kalau nggak salah. Terus ya kenapa tadi jalan ya gitu. Jadi ada perasaan kayak gitu. Emang sebenarnya maraton itu uniknya tuh ketika kita bisa apa ya, berbicara sama diri sendiri gitu. Kadang badan kan emang sebenarnya udah pengen stop, pastilah capek. Cuman yang menguatkan tuh sebenarnya kita sendiri gitu, otak kita dan yang pikiran kita. Jadi aku merasa pas saat itu bisa kuat sampai finish juga itu karena bantuan dari diri sendiri. Itulah makanya aku bilang nggak bisa kompetisi di dunia lari, terutama bukan kita atlet ya, sebagai basicnya orang biasa gitu ya, entusias doang. Jadi bukan berkompetisi untuk mengalahkan A, B, C atau teman-teman komunitas kita nih, tapi lebih ke kita sendiri, karena nantinya yang berjuang di race tuh ya kita sendiri gitu, dan yang akhirnya bisa menyelesaikan ya cuma kita sendiri gitu. Itu sih yang aku makanya serunya di situ sih. Yang kadang-kadang tuh belum bisa dimengerti kalau belum ngejalanin. Itu dia. Tapi ada kepikiran pengen jadi atlet? Atlet sih enggak lah, karena dari umur juga udah nggak mungkin ya, karena udah lewat dari usia memang yang harusnya produktifnya atlet, dan juga
lebih ke sebenarnya sih memotivasi orang-orang juga sih. Kadang-kadang kan ibu-ibu, terutama dari ibu-ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga kan banyak yang selalu ngeluh, udahlah kalau udah punya anak ya udah memang badannya melar ya udah begini, pasti badan nggak bisa kayak dulu gadis lagi, berarti gitu kan. Banyak yang kayak udah antara udah skeptis sama udah defensif aja, udah emang gue udah punya anak gitu kan, lebih kayak gitu. Kok bisa sih badan, ya mungkin dia genetik lebih gitu loh, lebih kayak denial gitu. Sebenarnya aku ngerasa semua orang tuh bisa untuk punya badan yang ideal tanpa harus yang ibaratnya dengan obat-obat kurus, dengan suntak-suntik apa, asal memang ada niat memang untuk merubah pola hidup gitu kan. Semua tuh jelas banget gitu, nutrition, exercise itu tuh bukan sekedar orang jualan program ya, itu memang kenyataan banyak yang berhasil dan memang lebih lebih nyata tuh kalau memang dilakuinnya dengan proses gitu. Nggak ada yang kalau kayak kita minum obat kurus atau apa rata-rata kan cepet memang ya, tapi kan dengan efek yang sangat-sangat nggak baik gitu buat badan kita ke depannya gitu ya, ginjal lah, apa kering bagian rahim atau apa gitu. Jadi maksud aku ya kalau pengen hidup sehat memang harus rubah pola hidup jadi sehat ya, nanti ke depannya bisa. Dan badan ideal tuh pasti didapat kok. Nggak, zaman sekarang kayak udah nggak aneh deh punya anak badan ideal kayak gadis lagi tuh udah kayak banyak gitu ya. Itu karena memang pola hidupnya gitu. Tapi goalsnya selain maksudnya ikut lari gitu ya Kak, goalsnya selain untuk kesehatan apa lagi sih Kak? Goalsnya memang aku pengen ngejar Six Stars. Jadi tadi kan aku bilang di maraton di dunia tuh ada 6 negara gitu kan. Dan buat para pelari tuh udah jadi kayak impian semua maratoner gitu. Nah aku baru ketiga, jadi masih ada 3 lagi yang aku kejar. Tapi habis itu ya sebenarnya bukan berarti setelah Six Stars stop ya. Namanya olahraga kan sebenarnya kalau kita happy pasti nggak akan mau stop. Tapi paling nggak target terdekat sih pengennya bisa Six Stars gitu. Respon suami mungkin apa Kak? Karena kan lagi senang-senangnya lari, apalagi mau goalsnya mengejar Six Stars gitu. Apa namanya sponsor? Respon suami. Oh, respon suami. Justru suami sangat support ya, karena dia ngerasa dengan aku sejak rutin untuk olahraga dan ibaratnya juga banyak memotivasi orang untuk ikut berlari juga, dia ngerasa dampak ke dia juga bagus gitu. Kayak dia ngerasa jadi punya teman buat olahraga, partner buat nge-gym atau partner buat lari. Karena hubungan suami istri kan nggak cuma sekedar bayar tagihan ibaratnya gitu kan, sama ngurusin anak ya. Jadi kita kayak punya kegiatan pacaran baru gitu. Jadi ibaratnya kayak seru nih bisa lari bareng ke luar negeri. Jadi banyak waktu quality time lah ya sama dia ya, yang memang dalam kondisi itu positif gitu. Kayak nge-gym bareng kan orang-orang biasanya jarang atau punya PT masing-masing, tapi kita sering kayak jalan-jalan keluar kota sama anak pun kadang punya waktu untuk olahraga bareng. Jadi banyak kegiatan positif aja, jadi ngerasa makanya support banget ya gitu. Mungkin setelah kita ngomongin soal hobi lari juga ya Kak dan yang lain-lain, kita mau flashback sedikit nih tentang percintaan pas awal ketemu sama suami. Nah mungkin momen awal ketika Kak Soraya bisa ketemu sama suami itu momen awalnya pas kapan? Momen awal sih sebenarnya udah lupa ya, karena waktu itu kan jatuhnya tuh kayak temen satu circle permainan, tapi memang nggak pernah main bareng ya, saling kenal-kenal gitu. Jadi kenalnya mau udah lama banget, tahun 2000 berapa ya, aku udah nggak lupa. Tapi akhirnya baru ketemu lagi di 2011 gitu lah intinya, baru jalan bareng. Itu pun juga nggak dalam kondisi memang pengen pacaran gitu, lebih karena situasi sih ya, karena situasi akhirnya mempertemukan, terus ngobrol, nyambung, punya visi yang sama kalau kita tuh pengen serius, pengen punya keluarga yang lebih basic agamanya lebih kuat gitu kan, karena pengen ngebangun keluarga yang lebih sakinah pada saat itu dan kerasa sevisi. Ya udah akhirnya memutuskan untuk nikah. Jadi sebenarnya singkat banget sih, proses pacaran cuma 6 bulan, terus nikah di 2012 waktu itu. Dan bukan dijodohin atau apa, yang lebih karena situasi pertemanan aja. Jadi karena dari temen ya kayak sinetron ya, dari temen jadi demen gitu ya. Gitu. Tapi mungkin Kak, mungkin karena tadi kan udah disinggung soal visi dan semisi juga ya, tapi mungkin apa yang memang membuat Kak Soraya yakin banget bahwa suami Kakak nih yang akan menjadi imam untuk Kakak nanti ke depannya? Kalau yakin sih sebenarnya waktu dulu sih 100% nggak ada keyakinan ya. Semuanya kalau misalnya ini nggak mungkin yakin banget gitu ya. Kadang masih ada ragu pasti ya, namanya pernikahan kan akhirnya baru bisa dirasakan setelah dijalani gitu. Aku tipe orang juga agak gambling juga tuh, karena tapi ngerasa punya tujuan yang awalnya goalnya sama gitu. Yang paling penting tuh basicnya agama. Aku bilang aku pengen lebih taat nih gitu kan ya, maksudnya kalau bisa dibantu dibimbing.
dan dia juga mau membimbing pada saat itu, berusaha, walaupun kan namanya prosesnya setelah menikah pasti nggak sesuai harapan, pasti iya gitu kan, bukan nggak sesuai kayak di mimpi ya, terjadi sesuai harapan gitu, plan A B, banyak yang meleset iya, cuman setelah dipelajari lebih lanjut gitu, karena ngerasa emang ini ya prosesnya emang harus dinikmatin gitu ya, kayak misalnya ada kesalahpahaman atau mungkin pas lagi menjalaninya nggak nyambung gitu ya, ya udah, jadi akhirnya menyesuaikan diri sendiri, adaptasi. Dan aku ngerasa semua rumah tangga pasti akan mengalami hal itu, dan malah itu kenikmatannya ya kalau akhirnya kita menemukan satu titik yang cocok gitu kan. Cuman aku ngerasa sama dia paling cocok ya karena kita punya basic ya, nikah tuh ibadah lah gitu. Jadi itu yang memperkuat sih, karena bukan karena nikah mungkin lebih ke cuman karena pengen punya anak, atau nikah karena pengen bebas dari orang tua, kan ada yang kayak gitu ya, motivasi setiap orang beda-beda pastinya. Tapi karena nikahnya memperkuat karena ibadah, ya namanya ibadah juga kan struggle gitu, kadang kan ada on off atau apa keimanan, jadi merasa itu yang memperkuat sih. Tapi kan ini awalnya dari temen ya Kak? Yeah. Nah yang suka duluan atau yang baper duluan siapa tuh? Masih ingat gak? Suka duluan, kayaknya ya kita sih maunya dia ya. Tapi aku juga nggak tahu, nggak ingat karena kita terlalu nyaman jadi temen ya gitu ya. Ya akhirnya ujung-ujungnya ngobrol apa nyambung, nggak ada yang ngungkapin kayak aku suka kamu gitu, nggak ada gitu. Mungkin dibilang umurnya masih muda banget juga enggak sih, 20, waktu itu kita 20, aku 26, dia 29. Jadi waktu itu ya, jadi aku ngerasa ya dengan situasi aja sih, dan akhirnya kan kalau udah sama-sama dewasa gitu, dan kita kan juga bukan baru pertama kali punya pasangan ya, jadi kayak udah tahu lah gitu. Jadi nggak ada istilah kayak zaman dulu SMA nembak-nembak gitu sih, nggak ada. Ada momen yang kakak ingat sendiri nggak sih, atau momen lucu ketika pas masih pacaran ya sebelum nikah, yang benar-benar ini momen yang terlintas yang memang nggak bisa dilupain gitu ketika memang masih PDKT dengan suami gitu, atau momen harunya, momen sebenarnya sih lebih ke lucu kali ya, karena kan aku tuh cuek banget gitu kan, lebih ke apa ya namanya, nganggep teman terus gitu kan. Jadi ya pasti pas suatu saat ya, maksudnya pernah digandeng tuh kaget gitu, ih apaan sih aku gandeng-gandeng, orang bisa jalan sendiri gitu, lebih gitu. Jadi kayak lebih karena terlalu nyaman, kadang tuh orang suka lupa gitu kalau ternyata udah pasangan ya gitu, karena nggak ada yang istilah nembak-nembak itu sih. Jadi kayak lupa aja kalau dia tuh bukan teman lagi gitu. Terus pas nikah juga karena prosesnya cepet, cuma 6 bulan pacaran terus langsung nikah, suka kayak masih belum siap gitu jadi seorang istri gitu, kayak masih nggak sadar gitu kalau ini tuh emang udah keluarga gitu, sampai akhirnya kan baru menyadari itu keluarga ketika punya anak gitu, baru kayak ini keluarga nih gitu. Masih kayak temen terus gitu, tapi seru sih kalau jadi temen jadi pasangan tuh lebih, karena udah tahu kita bukan yang ibaratnya jaim-jaimnya gitu, lebih tahu kita tuh keutuhannya, jadi lebih seru aja gitu ngejalaninnya. Ini kan hubungannya memang dari temen ya Kak, tapi setelah akhirnya memutuskan untuk menikah, mungkin perbedaan yang dirasa ada nggak sih dari banyak banget gitu kan. Aku secara karakter kita beda banget, aku orangnya mungkin lebih apa yang set gitu kan, nggak sabaran gitu kan, lebih gesit lah gitu. Kalau suami aku tuh tipe orang yang santai gitu kan, tipe yang apa ya, kadang lelet juga sih bisa dibilang. Jadi kadang-kadang tuh lebih beda banget nih, karakter kita tuh sangat berbeda sih sebenarnya, bener-bener 180 derajat lah bisa dibilang. Cuma memang setelah makin lama menikah makin menyadari memang kadang pasangan tuh harus begitu sih, ibaratnya nggak bisa yang terlalu sejenis gitu kan. Kalau terlalu sama banget biasanya bentroknya lebih parah. Walaupun ada bentrok, ada gesekan dengan karakter kita yang berbeda itu, yang kayak aku kan lebih orangnya tuh lebih well prepare gitu, orangnya udah nyiapinnya 3 langkah ke depan ibaratnya gitu kan. Nah kalau dia kan orangnya lupaan gitu, selalu last minute. Jadi itulah yang suka berbeda itu, tapi dengan adanya aku dia kebantu, tapi kadang aku juga butuh orang yang lebih tenang untuk menghadapi segala situasi. Kadang-kadang kan kalau orang terlalu terburu-buru juga kan menyelesaikannya bisa berantakan kan. Nah ini ternyata dia bisa menyelesaikan hal yang aku nggak bisa selesaikan. Jadi memang ternyata itulah pasangan ya, nggak bisa terlalu sama gitu. Saling melengkapi kan? Iya, saling melengkapi gitu. Kak, ini kan di Instagram juga sering posting juga sama suami untuk menjaga keharmonisan sendiri seperti apa sih? Ya itu menerima apapun yang memang kita punya. Kita nggak bisa merubah orang ya, jadi nggak bisa mengalah atau menyuruh orang untuk mengerti kita gitu, tapi menerima gitu ya. Dia punya kekurangan, kita tahu gitu ya kan, sampai mati juga dia susah ya, walaupun dia berusaha, tapi kadang kalau udah dari karakter udah nggak mungkin ya bisa diapa-apain gitu kan ya. Tapi ya memang harus bisa menerima gitu, dia orangnya kayak gitu ya udah terima, tinggal gimana nih nyelesainnya, solusinya gitu.
Orang kan banyak yang nggak bisa menerima, ujung-ujungnya ya udah memaksakan kehendak dia, akhirnya bentrok terus gitu. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Kak. makasih. Aku mau main game, Boleh nggak dikit, Kak? Aku udah ada